Bagi teman-teman semua yang mau tahu cerita aku terkait pengalaman menjadi tutor selama 1 semester di tahun 2025 kemarin. Informasi selengkapnya, kalian tonton video ini sampai selesai, karena aku yakin kalian pasti seneng banget tentang informasi yang akan aku bagikan di video kali ini. Oke, pertama-tama aku mau disclaimer dulu, semua sharing yang aku sampaikan itu murni dari yang aku rasakan. Tapi di luar itu, mungkin ada teman-teman lain yang pengalamannya sedikit berbeda, kalian harap maklumi aja karena setiap tutor itu mengampu mata kuliah yang berbeda dengan sesi penerimaan yang berbeda pula. Langsung aja kita mulai ya. Untuk yang pertama, itu aku akan sharing, ya aku akan jelasin sedikit ya secara ringkas, kalau tutor online atau yang disingkat sebagai tutor, di universitas terbuka dikenal sebagai tenaga pengajar ya, tenaga pengajar freelance, seorang pengajar yang penuh waktu yang bekerja di satu lembaga dan institusi lainnya itu boleh bergabung bekerja sebagai freelance di universitas terbuka. Tetapi kita perlu mengikuti seleksi terlebih dahulu. Nah, si tutor tadi itu sifatnya kontrak per semester. Kalau misal suatu hari pekerjaan kamu itu bagus, maka kamu akan di-follow up dan dihubungi kembali oleh pihak universitas terbuka supaya dilanjutkan lagi ke semester berikutnya. Nah, teman-teman, paham ya kalau tutor online itu merupakan pekerjaan singkat atau kayak freelance gitu, pekerjaan sampingan yang dapat dikerjakan pada waktu tertentu selama semester perkuliahan itu berjalan. Oke, kita masuk ke proses seleksi. Nah, seperti seleksi pada umumnya, seleksi tutor online ini sama sama ya seperti seleksi untuk kita mengajar di satu institusi ataupun lembaga lainnya dan universitas lainnya. Ya, kita harus memiliki berkas yang wajib seperti ya identitas resmi, kemudian ada ijazah, kemudian ada transkrip nilai dan lain sebagainya. Dan yang utama juga untuk pembayaran kalian harus punya rekening. Nah, yang rekening itu ada dari BCA, BRI, BNI, kalau aku nggak salah ya, dan BSI. Jadi yang paling aku ingat ya tentu aja si BRI dan BSI. BSI karena kami di wilayah Aceh itu menggunakan hanya BSI aja, sedangkan yang BRI itu karena sangat lancar proses transfernya. Jadi yang sangat cepat cair itu kalau di teman-teman grup aku bacanya itu yang dari Bank BRI. Nah, itu ya syarat-syarat wajib yang harus kalian penuhi ya di pemberkasan, seperti pada umumnya juga gitu. Nah, teman-teman untuk semua berkas itu mulai dari ijazah, transkrip nilai, dan tanda pengenal, serta rekening itu yang pastinya wajib banget atas nama kalian gitu. Nggak boleh perwakilan atas nama orang lain, nggak bisa banget. Nah, kemudian kalau kalian udah submit pada proses seleksi awal pada administrasi itu nanti akan di-follow up lagi. Nah, pada proses seleksi administrasi, kalian itu akan war, akan berperang ataupun akan rebut-rebutan formasi ya. Sistemnya kayak rebutan formasi pada mata kuliah tertentu yang akan kalian ampu. Karena satu tutor online, satu tenaga pengajar freelance ini hanya bisa mengampu satu mata kuliah, tapi maksimal itu di 4 kelas. Maksimal 4 kelas, minimal 2 kelas. Sepertinya minimal 2 kelas ya teman-teman. Tetapi memegang mata kuliah yang sama, walaupun kelas-kelas yang berbeda. Oke ya, paham ya? Dari 4 kelas ataupun 2 kelas tersebut, baru kalian mengampu ya semaksimal mungkin gitu. Nah, ini plotting kelasnya itu nggak ada yang tahu, cuman dari pihak universitas terbuka sendiri yang dapat memahami apa yang menjadi pertimbangan mereka mengapa si A dapat 2 kelas dan mengapa si C dapat 4 kelas dan lain sebagainya. Jadi kita ya udah harap maklum aja. Jadi kalau kalian dapat 2 kelas, ya udah kerjakan maksimal dan kalau 4 kelas kalian harus bekerja lebih banyak yang artinya kalian harus begadang, kalian harus war dengan jaringan internet. Proses seleksi di administrasi itu biasanya memakan waktu sekitar 3 mingguan ataupun 2 mingguan bahkan sampai 1 bulanan tergantung tahapan seleksinya. Tetapi yang aku lihat itu dia nggak lama-lama banget kok, maksimal 2 mingguan itu udah ada kelanjutan apakah kalian lolos administrasi atau enggak gitu. Nah, kalau kalian lolos, baru kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pelatihan ataupun e-training ataupun tahapan simulasi. Nah, tahapan simulasi ini gimana teman-teman? Yaitu kalian nanti akan mengikuti pelatihan selama 1 minggu ataupun sekitar 6 harian gitu. Nah, di pertemuan hari pertama itu kalian akan mengikuti webinar dan di hari-hari berikutnya kalian harus mengerjakan simulasi ataupun training secara mandiri seperti halnya
melakukan penilaian pada tugas, diskusi, forum diskusi nantinya dan lain sebagainya yang harus kalian pahami secara mandiri gitu. Jadi webinarnya itu akan ada di awal sesi dan di closing sesi nanti. Di hari pertama dan di hari terakhir pelatihan selama 1 minggu tersebut. Nah, kalau udah gitu, teman-teman, di webinar ini itu biasanya dilaksanakan di hari weekend. Jadi kalian jangan khawatir deh, karena mereka nggak akan ngambil di hari kerja. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin juga kerja di hari Sabtu, itu kalian juga harus sambilan ya, sambilan nge-Zoom gitu nanti, sambilan ngerjain yang si pelatihan. Nah, selama training ini juga kalian harus mengerjakan tugas. Dari tugas tersebut, kalian harus menyelesaikan semua. Baik itu dimulai dari pembuatan video perkenalan, video pendahuluan, dan lain sebagainya tergantung perintah dari pihak universitas terbukanya, pihak penyelenggaranya. Apakah mereka ingin kalian membuat video pendahuluan atau membuat video setiap sesi dan lain sebagainya, kalian ikutin aja gitu. Tetapi kalau mereka bilang, ya udah kalian cuma harus buat video pendahuluan, tetapi nggak usah buat video setiap sesi untuk penghematan ruang di pihak universitas terbukanya. Kalau udah kayak gitu, ya udah kalian ikutin aja, kalian buat video di sesi pendahuluan. Video sesi pendahuluan tuh seperti kayak perkenalan singkat dan yang akan membersamai teman-teman mahasiswa selama 1 semester ke depan. Udah simply kayak gitu aja. Kalau udah kayak gitu, itu kan termasuk salah satu tugas video ya. Di sesi e-training ataupun sesi simulasi dan pelatihan itu emang banyak banget ya tugasnya. Kalau dibilang banyak banget gimana ya, karena kita baru pertama kali adaptasi itu ya terhitung lumayan ya, lumayan tugasnya itu menumpuk seperti itu kalau bagi kalian yang bekerja. Tetapi kalau bagi kalian yang masih free, masih kosong, ya not a big deal, itu masih bisa banget dikerjain gitu dengan leluasa. Karena itu dia bisa dikerjain dari jam 1 sampai jam malam hari lagi gitu. Jadi kayak bebas sistem freelance-nya gitu. Yang penting kalian punya koneksi bagus dan perangkat yang oke. Yang pastinya ini bagi tutor itu wajib banget ada laptop, wajib banget punya laptop karena semua sistem penilaian dari penilaian diskusi, penilaian tugas itu wajib banget dari laptop. Karena kalau dari HP itu kurang mendukung ya kalau aku bilang ya. Memang kita punya aplikasi ya untuk bagi para tutor, tapi ya kurang maksimal, kurang oke gitu, dan nanti amburadul deh jadinya, aku udah pernah coba kemarin. Nah, kalau kita udah mengikuti fase kedua tadi yang mengikuti pelatihan, e-training, simulasi, nanti baru kita menyelesaikan semua tugas-tugas sudah kita selesain, itu kita tinggal menunggu pengumuman kelulusan bagi para calon tutor, apakah kita akan diterima atau tidaknya. Nah, kalau kalian diterima, nanti kalian akan dikirimin sertifikat kelulusan dan sertifikat kehadiran di e-training gitulah, sertifikat pelatihan gitu. Nah, selamat bagi teman-teman yang udah lulus dan yang akan diterima di universitas terbuka. Dan kalian ya udah get ready untuk undangan kesiapan dalam rangka menerima kelas sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai tutor online freelance di universitas terbuka. Nah, teman-teman, ini kalau kalian udah lulus itu bukan artinya kayak kalian langsung oh ya udah ini kelasnya disebar di email ataupun kayak langsung dikasih nih kelasnya, langsung dikasih, semua pekerjaannya. Belum dulu, karena kita harus melewati satu tahapan lagi, yaitu undangan komitmen kesiapan mengajar dan undangan kesiapan menerima kelas yang diberikan oleh pihak universitas terbuka. Nah, kesiapan tersebut kita bisa tahu dari mana nih? Nah, nanti mereka akan mengirim melalui WhatsApp dan melalui email. Baik itu melalui WhatsApp atau email, mungkin salah satunya aja. Kalau kalian udah dikirim undangannya itu berupa link kayak gitu ya. Undangan berupa link, nanti kalian diarahkan supaya mengisi link tersebut, link kesediaan tersebut. Biasanya itu dikirim melalui universitas terbuka yang centang biru, itu yang memang asli ya, dan emailnya juga harus yang asli gitu. Email yang kalian di follow up dari sejak seleksi dan lain sebagainya. Jadi hati-hati kalau ngisi link, kalian harus periksa dulu keaslian email dan WhatsApp tersebut. Nah, kalau kalian udah mengisi undangan tersebut, baru kalian tunggu lagi beberapa hari ataupun beberapa minggu, supaya nanti kalian di-plotting kelasnya. Nanti setiap teman-teman tutor itu dapat kelas yang berbeda-beda, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Jadi kalian nggak usah berkecil hati ataupun
ya yang gimana-gimana, karena setiap orang itu udah punya rezekinya masing-masing. Jadi kalau misal kalian dapat kelas yang sedikit, itu kalian harus ya tetap bersyukur karena itu kalian seperti percobaan bergabung di tutor universitas terbuka. Apakah nantinya kalian akan leluasa atau tidaknya, kalian cobain di 2 kelas dulu nggak apa-apa, di 3 kelas nggak apa-apa, syukurin aja gitu. Dan aku awalnya juga dapat 3 kelas, tapi, kemudiannya ditambahin jadi 1 kelas lagi, jadi totalnya 4 kelas gitu. Dan pas awal-awal aku dapat 3 kelas, aku ngerasa kayak, "Oh iya ya, pantesan deh, nggak semua orang dapat 4 kelas, ternyata sehektik itu ya." Pas kita udah ngejalaninnya, itu aku bagi diri aku sebagai orang yang belum pernah kerja full time banget, itu aku ngerasa hektik. Karena gini, itu sistemnya itu, kalau udah semester berjalan, itu dia mepet-mepet banget. Timeline-nya itu dari minggu 1 ke minggu 2, sesi 1 ke sesi 2, sesi 3 itu mepet-mepet. Mepet-mepet dalam artian kayak jarak-jarak 5 hari, minggu ini, minggu ke depan, atau bahkan kayak iya 5 harian gitu siklusnya. Jadi ya udah, oh ya udah, kalau aku dapat 3 kelas aku nikmatin aja dan aku harus kerjain dengan maksimal. Sedangkan kalau aku dapat 4 kelas, itu kita harus bersyukur juga dan kita harus berjuang lebih keras lagi, harus begadang ya. Jadi kita nikmatin aja semuanya. Yang penting kita tetap mau mengerjakan dengan baik ya, jangan setengah-setengah hati gitu. Nah, kalau udah dapat plottingan kelas, baru kita masuk ke part yang musim semester aktif berjalan, teman-teman. Nah, di part ini, di bagian ini, itu kalian udah harus mempersiapkan diri ya. Sebelumnya itu kayak H-1, H-2 udah harus persiapkan kayak jaringan internet ataupun kuota, kalian harus siapin device, kayak perangkat, laptop ataupun komputer dan lain sebagainya, sebagai alat penunjang kalian mengajar ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku mau kasih tahu lagi ke kalian, sistem pengajaran di tutor online universitas terbuka itu, dia itu bukan tatap muka, bukan nge-zoom ataupun bukan video call dan lain sebagainya. Walaupun ada juga yang seperti itu, tetapi kebanyakan kelas yang secara daring, cuman penilaian tugas dan penilaian diskusi di forum diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu ada perbedaannya di sinkronus dan asinkronus ya pembagian kelasnya. Dan itu biasanya itu teman-teman yang nge-Zoom, mereka dari jurusan sains. Dan dari jurusan sains itu harus tatap muka. Jadi nggak bisa hanya sekedar penilaian tugas dan lain sebagainya. Nah, mereka yang dapat kelas nge-Zoom itu harusnya ada dapat tambahan uang. Tetapi aku nggak tahu juga ya apakah benar-benar ada tambahan atau enggak atau disamaratakan aja. Nah, bedanya kalau mereka yang mengajarnya itu nge-Zoom, mereka nggak harus menilai forum diskusi. Sedangkan kalau kita yang nggak ada kelas nge-Zoom, kita harus menilai semua diskusi dan semua tugas yang pastinya. Forum diskusi itu terjadi selama 8 sesi, 8 sesi kita harus menyelesaikan semuanya, menilai tugas siswa, menilai forum diskusi, menilai diskusi si mahasiswa satu per satu. Jadi misal si kan ada satu topik bahasan di forum diskusi nih. Nah, teman-teman mahasiswa itu diarahkan supaya membahas topik tersebut, bagaimana penilaian mereka tentang pembahasan itu, dan apa sudut pandang mereka. Nah, setiap mahasiswa yang memberikan komentar di forum diskusi tersebut, kita harus nilai dan kita harus jawab ya teman-teman. Dan nanti kalau ketika ada teman lainnya yang menjawab dari diskusi temannya, maka kita harus menilainya lagi teman-teman. Makanya kalau udah kita baca sekali, baca 2 kali, baca 3 kali, itu kita harus cek dan dicek kembali ya teman-teman. Nah, sebaiknya teman-teman itu melakukan tanggapan dan penilaian di masa sesi itu berjalan aktif. Sehingga nanti kalau nilainya jelek, mereka bisa mengisi ulang dan mengulas ulang dan merevisi hasil diskusi dan tugas mereka. Tetapi sayang sekali kadang-kadang itu ada tutor yang sibuk, yang padat jadwalnya sehingga nggak bisa memberikan penilaian di diskusi dan tugas itu secara berkala. Kadang-kadang tuh tutor menunggu ditutup dulu forum diskusi dan
pengisian tugas barulah dinilai. Itu sangat tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Mungkin kalau sesekali aja itu bisa dimaklumin, tetapi kalau terus-terus seperti itu nanti yang akan dirugikan adalah si mahasiswanya. Makanya kalian harus aktif menilai secara berkala. Kalau aku bilangnya secara berkala, yaitu dari hari kedua, kemudian setelah kalian lihat lagi, kalian cek lagi di keesokan harinya, dan keesokan harinya lagi kalian cek setiap hari. Justru itu dari pihak universitas terbuka menyarankan agar kalian membuka aplikasi Tuton itu setiap hari, baik itu ada penilaian atau tidak, tapi selama semester berjalan kalian harus membuka aplikasi Tuton setiap hari, karena nggak tahu nanti mungkin ada mahasiswa yang bertanya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini adalah part yang paling kalian ingin tahu dan kalian kepo ya. Berapa sih hasil dari kerja kita selama 1 semester di universitas terbuka gitu? Well, teman-teman, di sini aku akan singgung sedikit. Nah, jadi teman-teman yang jadi tutor itu akan dibayar per kelas ya. Jadi per kelas itu kira-kira 1,5 juta. Dan itu nanti akan baru ditransfer ke kalian kalau semua kewajiban kalian udah selesai. Jadi nggak ada sistem DP, nggak ada sistem middle, nggak ada sistem kayak pembayaran di tengah atau pembayaran di awal, enggak ya teman-teman. Jadi kalian harus menyelesaikan semua tanggung jawab kalian, penilaian, tugas, dan laporan. Laporannya insya Allah gampang banget, simple banget kok. Dan juga ada panduannya nanti. Itu setelah kalian menyelesaikan semuanya, baru kalian masuk ke tahap gajian. Dan gajian itu dari bank ke bank itu beda ya, ada yang BRI duluan, BSI dan lain sebagainya. Jadi harap bersabar aja. Kalau kalian udah menyelesaikan kewajiban, kalian tenang aja, pasti itu akan ditransfer ya. Kalaupun nanti trouble besar terjadi ke kalian, itu pasti ada sarana untuk kalian follow up kalau bank kalian bermasalah ataupun kalau kalian belum dapat transferan seperti itu dan lain sebagainya. Yang penting kalian keep contact di grup pengajaran kalian, di grup yang sesama tutor ya, dan nanti di sana akan ada pihak universitas terbuka juga. Nah, kalau udah gitu, baru kalian tinggal tunggu menunggu setelah 1 bulan ataupun 1,5 bulan selesai kewajiban kalian itu, barulah kalian dapat transferan. Nah, misalnya kalian selesai mengajar itu di bulan 1 ataupun di bulan 1 awal gitulah. Nah, baru kalian akan mendapatkan transferan itu di bulan 2, di bulan 2 awal ataupun di pertengahan bulan 2 atau paling cepat di akhir bulan 1. Tapi kayaknya harus menunggu sebulan deh. Jadi gitu ya gambarannya. Kalau kalian dapat 2 kelas ya kalian tinggal kaliin aja, kalau 3 kelas seperti itu. Dan sebagian besar tutor itu merasa sangat bersyukur karena ini seperti tambahan. Tapi kalaupun demikian, kalian sebagai tutor harap kita mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan maksimal ya. Kayak kewajiban kita kerjakan dengan maksimal. Well, itu dia sharing session dari aku, pengalaman aku selama 1 semester jadi tutor online di universitas terbuka. Semoga kalian bisa tercerahkan dari video ini dan kalian nanti bisa semangat mengikuti dan menyelesaikan tugas-tugas kalian selama menjadi tutor. Kalau gitu jangan lupa subscribe channel aku, share informasi menarik ini, dan tetap pantau channel aku karena nanti aku akan bagikan informasi menarik lainnya. Well, see you in the next video. Dadah!